Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal LKS Intan Pariwara, yaitu soal kelas 11 bab pemanasan global. Soal yang akan saya bahas kali ini itu adalah soal uji kompetensi 1 bagian A. Nah, karena udah ada soalnya, langsung aja kita bahas. Kegiatan yang mengurangi penyerapan CO2 di udara adalah A. Penggunaan bahan bakar minyak, B. Pembukaan lahan baru di hutan, C. Penimbunan sampah organik dan anorganik, D. Pengembangan sektor industri di kota-kota besar, dan E. Mengembangkan hewan ternak dalam sektor rumah tangga. Nah, tentu saja jawabannya udah jelas ya, yaitu yang B. Pembukaan lahan baru di hutan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan ya atau pada umumnya di Indonesia itu cara menebang pohon di hutan itu adalah dengan dilakukan pembakaran. Nah, ketika dilakukan pembakaran, oleh sebab itu akan mengakibatkan jumlah pohonnya itu akan berkurang. Nah, ketika jumlah pohonnya berkurang, maka akan sedikit terjadinya penyerapan CO2. Karena pohon itu dia membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis. Artinya ketika pembukaan lahan baru di hutan, maka pohon berkurang. Nah, ketika pohon berkurang, maka terjadi juga pengurangan ya penyerapan dari karbon dioksida atau CO2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Populasi manusia makin banyak sehingga mendorong berkembangnya peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kegiatan itu juga mendorong pemanasan global karena A. Banyak tanaman yang digunakan untuk pakan ternak, B. Hewan ternak bernapas melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, C. Kotoran hewan menghasilkan amonia yang memengaruhi atmosfer bumi, D. Kotoran hewan ternak menghasilkan metana yang merupakan gas rumah kaca, dan E. Biogas yang dihasilkan oleh kotoran hewan ternak memberikan efek rumah kaca ke udara. Nah, jadi di antara beberapa opsi tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu kotoran hewan ternak menghasilkan menghasilkan metana yang merupakan gas rumah kaca. Jadi terdapat beberapa penyebab ya yang menghasilkan gas metana. Di antaranya kalau berkaitan dengan peternakan itu kalau nggak salah kotoran hewan dan pakan ternaknya deh kalau nggak salah. Jadi kotoran hewan dengan pakan ternaknya itu akan bisa menghasilkan gas metana. Nah, di mana gas metana itu adalah salah satu gas yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Lapisan ozon memiliki fungsi untuk A. Menaikkan suhu global bumi, B. Menurunkan suhu global bumi, C. Menyerap CO2 yang ada di udara, D. Meningkatkan efek rumah kaca, E. Menyerap radiasi ultraviolet. Nah, lapisan ozon ini dia berfungsi untuk menyerap radiasi dari ultraviolet, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Mekanisme efek rumah kaca sebenarnya sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi karena A. Mencegah lubang ozon, B. Menghalangi radiasi ultraviolet, C. Menghangatkan suhu bumi sehingga nyaman ditinggali, D. Menaikkan suhu bumi sehingga mempercepat proses mencairnya salju dalam siklus air, E. Menghambat penyerapan sinar matahari yang berbahaya sehingga tidak menyebabkan kekeringan. Nah, jadi efek rumah kaca ini sebenarnya kayak suatu proses alami yang terjadi di bumi saat atmosfer itu dia menyerap radiasi dari matahari. Nah, jadi pada saat proses tersebut ya itu dia bisa mengakibatkan dampak yang positif atau menghasilkan dampak yang positif. Itu dia bisa menghangatkan suhu di bumi
sehingga memungkinkan terjadinya kehidupan di bumi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, peternakan menghasilkan gas metana dari limbah makanan yang sangat besar. Yang kedua, peternakan menghasilkan gas metana hasil pencernaan hewan ternak. Yang ketiga, peternakan membutuhkan makanan ternak yang banyak sehingga memerlukan lahan untuk menanam tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak. Yang keempat, peternakan menghasilkan gas CO2 dari kegiatan distribusi hasil dari peternakan. Dan yang kelima, peternakan membutuhkan air yang sangat banyak dalam mengembangbiakan hewan ternak. Kegiatan peternakan turut berperan dalam terjadinya pemanasan global. Pernyataan yang sesuai mengenai keterkaitan kegiatan peternakan dengan pemanasan global ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini berarti kita harus menentukan ya pernyataan yang tepat yang berkaitan dengan pemanasan global di bidang peternakan. Nah, jadi yang jelas yang benar itu adalah pernyataan pertama dan kedua. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya di soal nomor 2, bahwasanya limbah makanan ya dan kotoran dari hewan ternak itu dia bisa menghasilkan gas metana. Berarti jawaban yang benar itu yang pastinya adalah 1 dan 2. Berarti yang C ini salah, D salah, E salah. Antara A dengan B. Kalau kita lihat antara A dengan B itu pernyataan yang ketiga adalah peternakan membutuhkan makanan ternak yang banyak sehingga memerlukan lahan untuk tanaman yang digunakan sebagai pakan ternak. Ini jelas enggak ya, karena kalau seandainya banyak tanaman ya malah semakin bagus kan. Kalau yang keempat, peternakan menghasilkan gas CO2 dari kegiatan distribusi hasil dari peternakan. Nah iya, kenapa? Karena kan gas CO2 ini adalah salah satu gas yang bisa menghasilkan efek rumah kaca. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 1, 2, dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kenaikan konsentrasi CO2 diakibatkan oleh A. Penumpukan sampah organik dan anorganik. B. Penggunaan pupuk kompos yang berlebihan. C. Penggunaan bahan bakar minyak. D. Peningkatan limbah makanan. E. Penumpukan kotoran sapi. Nah, jelas ya, karena di sini yang ditanyakan mengenai CO2 atau karbon dioksida, berarti yang jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pasokan oksigen berkurang. 2. Karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer saat pembukaan lahan. 3. Pemupukan dengan pupuk sintetis menyumbangkan gas rumah kaca. Yang keempat, pasokan air berkurang sehingga terjadi kekeringan di sekitar pertanian. Pernyataan yang menjelaskan bahwa pembukaan lahan baru untuk pertanian dapat memperparah pemanasan global terdapat pada angka. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu dia membahas mengenai pembukaan lahan baru ya. Kalau pembukaan lahan baru itu berarti kita harus melihat ya fenomena yang biasanya terjadi di Indonesia ketika membuka lahan baru. Biasanya kalau di Indonesia itu dia membuka lahan barunya dengan cara dibakar kan. Nah, ketika dia dibakar maka akan banyak menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, artinya pernyataan yang benar adalah yang kedua. Ya, jadi pembukaan lahan baru dengan cara dibakar itu akan menghasilkan banyaknya gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga, pemupukan dengan pupuk sintetis menyumbang gas rumah kaca. Nah, jadi biasanya ketika membuka lahan baru untuk pertanian, berarti kan ada tanaman. Nah, tanaman pertaniannya itu biasanya kan dipupuk, ya enggak? Nah, pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya biasanya itu adalah pupuk sintetis, di mana nanti pupuk sintetis itu dia akan menghasilkan dinitrogen oksida yang merupakan
gas rumah kaca juga ya, penyebab dari gas rumah kaca. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Berarti yang C. Kita lanjut nomor 8. Aktivitas industri memiliki andil dalam pemanasan global. Penyebab utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah A. Limbah produksi yang tidak ditangani dengan baik. B. Pembuangan asap pabrik yang menggunakan cerobong asap. D. Banyaknya pekerja industri yang menggunakan kendaraan pribadi. D. Mayoritas industri menggunakan bahan bakar fosil dalam produksinya. E. Berbagai macam industri berkembang bahkan dalam skala rumah tangga. Kalau kita lihat option A sampai E, yang paling tepat itu adalah option yang D. Mayoritas industri menggunakan bahan bakar fosil dalam produksinya. Nah, kenapa? Karena bahan bakar fosil dia akan menghasilkan zat atau gas dari karbon dioksida. Nah, sementara kalau seandainya kita berbicara untuk option yang E, berbagai macam industri berkembang bahkan dalam skala rumah tangga, ini nggak ada hubungannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk industri dalam skala kecil atau dalam skala rumah tangga, mereka itu masih menggunakan bahan bakar yang dapat dikatakanlah lebih ramah lingkungan ketimbang dengan bahan bakar fosil yang digunakan di industri yang skala besar seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita berbicara yang poin B, pembuangan asap pabrik yang menggunakan cerobong asap, itu malahan nggak ada juga hubungannya ya. Kenapa? Karena penggunaan cerobong asap itu dibuat ya, cerobong asap itu dibuat dengan tujuan nanti asapnya itu tidak mengenai masyarakat di sekitarnya atau rumah-rumah warga di sekitarnya. Jadi dia tuh nanti langsung dilepasin ke atas gitu loh. Oke ya, jadi jawabannya tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 9. Pernyataan yang sesuai dengan mekanisme kerusakan ozon akibat CFC adalah, kita baca dulu untuk option yang A. CFC bertahan lama di atmosfer sehingga menyebabkan ozon berlubang. B. Klor dalam CFC akan bereaksi dengan ozon sehingga menghancurkan ozon. C. CFC akan dipecah oleh sinar matahari dan merusak oksigen pembentukan ozon. D. Radiasi matahari memanaskan molekul ozon sehingga bereaksi dan terpecah menjadi oksigen. E. Radiasi ultraviolet memanaskan klor sehingga membentuk molekul yang dapat melubangi ozon. Jadi CFC itu adalah salah satu zat ya atau senyawa yang biasanya terdapat di industri atau dihasilkan oleh industri, kemudian juga bisa dari freezer, dari AC ya, air conditioner atau pendingin ruangan, kemudian juga bisa dari cat semprot dan hairspray. Nah, nanti CFC yang dilepaskan dari benda-benda yang udah saya sebutin tadi ya, atau hal-hal yang udah saya sebutin tadi, itu CFC-nya bakalan dilepasin ke atmosfer. Nah, dimana CFC ini kan dia mengandung klor ya. Nah, klor tersebutlah yang akan dipecah oleh sinar matahari. Kemudian klor itu akan bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul yang terdapat di ozon, sehingga nanti akan menghasilkan lubang di lapisan ozon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Peristiwa pada gambar merupakan salah satu pemicu pemanasan global karena A. Mengurangi emisi CO2, B. Menambah emisi gas metana, C. Mengganggu penyerapan oksigen, D. Menambah konsentrasi CO2 di udara, E. Meningkatkan konsentrasi CFC di atmosfer. Nah, kalau kita lihat gambarnya, itu dia adalah gambar kendaraan yang padat ya di suatu jalan raya. Nah, kalau kita berbicara kendaraan, berarti sangat jelas sekali bahwasanya bahan bakar yang digunakan pada kendaraan itu dia akan menghasilkan polusi udara. Nah, di mana polusi udara itu
ya, dia akan menghasilkan suatu gas yang disebut dengan gas karbon monoksida. Jadi gas karbon monoksidanya atau CO itu akan bertemu ya dengan oksigen di atmosfer sehingga dia akan menjadi CO2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya gas CO2 itu merupakan salah satu gas yang dapat memicu pemanasan global. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.